السماوات وما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, yang memperjumpakan kita pada siang hari ini. Tentunya kita patut bergembira dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diperjumpakan oleh Dia Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Tiada tempat kecuali di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan diperjumpakan kita siang ini di hari yang sangat baik dalam satu minggunya Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memfasilitaskan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, yang bersedekah, yang berzikir lisannya kepada Allah, yang membaca Al-Quran dan mentadabburkannya, dan disempurnakan dengan banyak bersolawat kepada Nabi, maka hambanya ini akan dilipatkan Allah pahalanya berlipat-lipat. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, dan berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi akhir zaman, miftahul jannah, kuncinya surga, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, sungguh tidak terasa ini tengah berada hampir 2 bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Rasanya baru-baru kemarin bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan tanpa ada kepastian apakah di tahun mendatang kita bisa masih berjumpa dengannya, menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan kita bermunajat yang memegang, yang menciptakan kita, ya Malik, ya Ghafur, ya Jabbar, ya Qahar. Kita bermunajat kepadamu ya Allah, temukanlah kami dengan bulan Ramadan tahun depan. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, akan tetapi yang kita lihat fenomena di masyarakat kita justru sebaliknya. Setelah Allah mendatangkan bulan Ramadan, rasa-rasanya setelah bulan Ramadan yang meninggalkan kita, rasa-rasanya saat itu juga menjadi bulan penurunan mendekat kepada Allah, bulan penurunan ibadah, bulan penurunan kualitas diri, penurunan moral dan penurunan iman, malah menjadi peningkatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang di bulan Ramadan sebelumnya ditutup
kemaksiatan atau kemuwaziran seperti itu justru langsung ramai sejak hari bulan pertama bulan Syawal. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi, jemaah salat lima waktu menjadi sepi. Umpatan, luapan emosional dan kemarahan kembali membudidaya di masyarakat kita. Bukankah itu semuanya bertolak belakang dengan arti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah itu semua bertolak belakang yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita raih penuh sebulan penuh kita berzikir, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid. Bukankah itu seperti mengotori kain putih yang tadinya telah kita cuci sebaik-baiknya dengan amalan di bulan Ramadan? Jadilah ia mengikis sedikit demi sedikit tanpa terasa. Dan jadilah ia menjadi penuh noda di dalam diri kita. Jadilah ia kembali menghitam dan semakin mengguram dan merajalela terhadap diri dan akhlak tingkah laku manusia. Masyarakat sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu fenomena yang Allah takdirkan ini, di manalah letak permasalahan atau di manakah letak kualitas yang kita kerjakan selama ini yang bisa kita pertahankan. Sekarang kita bisa menilai ada di mana posisi kita. Pahala-pahala yang berlipat ganda disediakan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya di dalam bulan Ramadan, dan keistimewaan bulan Ramadan yang membangkitkan iman kita. Bulan Ramadan yang bisa membangkitkan amal soleh kita. Tetapi sekarang bulan Ramadan sudah meninggalkan kita hampir 2 bulan. Dan bulan Syawal juga ada keutamaan sudah meninggalkan kita. Dan pertanyaannya, barang siapa yang menyembah bulan-bulan itu dan bergantung kepada bulan-bulan itu, atau amalan-amalan pahala-pahala yang berlipat ganda, dapat dipastikan iman dan takwanya akan menurun atau akan berlalu dengan sendirinya. Tetapi barang siapa yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan istiqomah, tidak akan pernah meninggalkan amalan-amalan yang kecil-kecil, sunnah-sunnah Nabi, apalagi amalan-amalan wajib. Dia merasa Allah selalu mengawasinya. Innallaha sami'un basir. Dia selalu butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada sholat kita, bukan Allah butuh kepada zikir kita, bukan Allah butuh kepada amalan soleh kita, tapi kitalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah beserta kepada siapa yang senantiasa bergantung dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat sidang Jumat rahimakumullah. Dan ada diberitakan dalam sejarah yang kita ambil, kita petik wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau wafat kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sahabat tidak percaya, banyak kaum salafus sholihin tidak percaya atas kabar matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, lisannya melontarkan perkataan, barang siapa bahkan bersumpah mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka akan dipenggal kepalanya dengan pedangku sendiri. Tetapi ada satu sahabat Nabi yang berani berkata, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ala man kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammad qad matan wa man kana ya'budu Allah
fa innallaha hayyul la yamut. Ingatlah wahai sahabat-sahabatku, wahai salafus sholihin, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah azza wa jalla, maka Allah maha hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Masyaallah sidang Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya kita menanamkan batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan bahwa kita beribadah hanya terasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tertera di setiap rukun sholat yang kita lakukan sesudah takbiratul ihram yang berbunyi pun. Aku bersaksi dan berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita berikrar setiap kita sholat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, aku berkata sesungguhnya sembahyangku ini, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itulah kami diperintahkan kepada diri kami. Kami selalu orang yang beramal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah sidang Jumat rahimahullah. Dan di balik cerita wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di balik ayat yang dibacakan tadi, pada intinya ada kita ambil garis merah atau kita ambil kesimpulan bahwa Allah mengajarkan kita, Nabi kita mengajarkan pendidikan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada putusannya, bahwa supaya kita terbiasa beribadah secara ikhlas tanpa bergantung dengan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kepada siapapun implementasinya, atau kepada makhluk, kepada ataupun benda mati yang tidak bisa apa-apa. Kita berharap hanya kepada Allah, dan itu dampaknya bisa kita rasakan di dunia kerja atau bersosial. Kita bisa dengan ikhlas dan baik, bukan untuk dipamerkan kepada siapapun, bahkan kepada atasan sekalipun, senior atau tidak senior, atau orang maupun tidak ada orang. Kita akan tetap bekerja dengan baik karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ikhlas, benar-benar ikhlas. Dan kita bersama Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Dan kita juga tetap secara otomatis menghormati pahala-pahala yang dijanjikan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan fadilah-fadilah yang di dalamnya setiap kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas, dan tidak mungkin tertukar manusia satu dengan manusia yang lain. Karena Allah sifat yang sempurna, karena Allah sifat mempunyai nama yang alim, yang maha pintar. Dan Allah tidak mempunyai sifat salah dalam zat yang wajib wujud. Dan sekarang kita bisa menilai posisi kita di mana. Apakah kita bergantung dengan iming-iming pahala atau surga-surga, atau bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berpedoman terhadap hadis-hadis Nabi, ijma' ulama, yang salah satunya kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah,
maka seluruh dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menghormati, menelaah dengan hadis yang satunya lagi, hadis Bukhari dan Muslim. Iza jaa Ramadana futihat abwaabul jannah. Dan masuk bulan Ramadan, satu Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu api neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahusita syaitan, dan syaitan-syaitan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkeyakinan bahwa syaitan di bulan Ramadan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulai 1 Syawal ikatan syaitan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kecewa melihat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat telah bersih seperti bayi yang baru lahir. Betapa kecewanya setan musuh kita ini menggoda kita selama 11 bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Rajab. Dan Allah mengingatkan kita juga di dalam Al-Quran, salah satunya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam a'ada ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kamu wahai anak cucu Adam dengan sungguh-sungguh, jangan kau terbujuk rayu dengan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kelalaian dan mengajak kesesatan. Dibujuklah kita membaca Al-Quran dengan menanti-nanti, beramal dengan menanti-nanti saja, berzikir dengan kita tunda-tunda, dan bertobat dengan kita bertunda-tunda. Itu ada syaitan yang menggoda di dalam diri kita. Maka dari itu marilah kita semarakkan lagi sholat 5 waktu di masjid kalau tidak di rumah. Kita semarakkan lagi Al-Quran yang tersimpan di HP atau di rumah, kita baca-baca lagi. Zikir wirid yang kita susah payah, yang sudah dihadirkan Allah untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Marilah kita kembalikan lagi amalan-amalan yang sudah kita raih di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
المستغفرين والتائبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة